Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasad utuh terdiri dari darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Darah itu wadak, mati, benda mati. Daging itu wadak, benda mati. Tulang itu wadak, benda mati. Kulit itu wadak, benda mati. Urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, paru-paru. Yang secara kasat mata zahir melihatnya ini benda mati. Ada ruh yang berada di balik darah yang membuat darah itu bergerak. Ada ruh yang berada di balik daging benda mati itu menjadikan daging bergerak. Ada ruh yang berada di balik jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru yang membuat benda-benda mati ini menjadi beraktivitas atau bergerak. Ruh yang menggerakkan benda-benda mati ini yang bernama jasad ini namanya ruh jasad. Sedangkan di balik ruh jasad ini yang menggerakkan dan mengaktifkan ruh jasad ini adalah ruh Rabbaniyah. Yang membuat ruh Rabbaniyah ini adalah zat Allah. Ruh Rabbaniyah ini adalah ruh Muhammad batin. Ruh jasad ini adalah ruh Muhammad jasad. Singkat cerita, Allah dalam keadaan zat yang tidak terjangkau akal mentajalikan dirinya menjadi ruh Rabbaniyah atau ruh batin. Kemudian mentajalikan diri lebih nyata lagi menjadi ruh jasad. Kemudian mentajalikan lebih nyata lagi menjadi bentuk darah, daging, tulang, kulit, dan segalanya menjadi jasad yang utuh. Maka tajali terakhir menjadi jasad yang utuh ini bukan saja golongan manusia, tetapi jin, tetapi makhluk yang bernama gunung, makhluk yang bernama air laut, makhluk yang bernama tanah, makhluk yang bernama pohon. Alam raya maya pada ini adalah bentuk tajali nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa awamnya adalah zahirnya Allah. Maka apabila hidup dan beraktivitasnya ruh Rabbaniyah menggerakkan ruh jasad menggerakkan benda-benda mati yang bernama jasad utuh ini, tidak heran jasad utuh ini akan menjedup dan bergoyang, bergerak. Yang menggerakkan itu adalah ruh di balik jasad utuh, yang menggerakkan adalah ruh yang berada di balik ruh jasad bernama ruh Rabbaniyah. Yang menggerakkan adalah zat Allah yang tidak dijangkau dengan akal dan pikiran kita ini. Maka kita belajar dengan mengenal tajali, tahalli, taholli. Singkat cerita garis besar atau gamblangnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, apabila rasa ini ingin sekali berzikir secara zikir batin, maka makommu sudah sampai ke makom batin, makom kolbi. Kalau sudah sampai ke makom ruh, engkau sudah tidak lagi sadar berzikir. Engkau telah mengalami kematian.
Kalau masih di makom kolbi, maka ingin sekali keinginan Rabbaniyah Allah berzikir secara batin atau zikir kolbi. Maka ikutilah. Tidak bisa engkau kendalikan dan mensadarkan melalui pikiran dan otakmu, karena otak dan pikiranmu adalah jasad. Mengatur perpindahan zikir dari zikir zahir ke zikir kolbi hendaknya diatur dan dikendalikan oleh ruh Rabbaniyahmu, bukan diatur oleh otak fikir yang menjadi sumber daripada ruh jasad itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.